Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rangkuman komputer forensik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 17220409. Perkenalkan, nama saya Irfan Nelson dengan NIM 17220291. Perkenalkan, nama saya Safik Pratama dengan NIM 17220282. Perkenalkan, nama saya Fikri Sudrajat dengan NIM 17220498. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahran Al-Robi dengan NIM 17220567. Perkenalkan, saya Rangga Rianto dengan NIM 17220279. Saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa dampak revolusioner pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah kejahatan. Seiring dengan kemajuan digital, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi, dikenal sebagai kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini semakin kompleks dan seringkali meninggalkan jejak digital yang tidak terlihat oleh mata telanjang atau metode investigasi konvensional. Selanjutnya, pertemuan 1. Pertemuan ini memperkenalkan dasar-dasar forensik, mendefinisikannya sebagai proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti di pengadilan. Fokus kemudian beralih ke forensik komputer, yang dijelaskan sebagai serangkaian tindakan mulai dari mengidentifikasi, memelihara, menganalisis, hingga menggunakan bukti digital sesuai hukum. Dijelaskan juga terminologi kunci dalam forensik komputer yang meliputi pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi bukti dalam kasus kejahatan komputer, serta pentingnya penyelidikan untuk menentukan potensi bukti legal. Pertemuan ini juga mengulas berbagai cabang forensik digital seperti forensik disk, sistem, jaringan, dan internet, serta membedakan fungsi data recovery dan disaster recovery. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Nelson. Saya akan membacakan slide pertemuan 2. Pertemuan ini membahas meningkatnya kebutuhan akan ahli forensik komputer sebagai respon terhadap maraknya kejahatan di bidang TI. Seorang analis forensik berperan penting dalam membantu penegak hukum dan pimpinan keamanan perusahaan. Ditekankan pandangan ahli bahwa data yang telah dihapus masih dapat dipulihkan, sehingga praktisi keamanan harus mempertimbangkan baik aspek teknologi maupun hukum. Pertemuan ini juga merinci kualifikasi yang dibutuhkan seorang ahli forensik komputer, seperti kemampuan investigasi di lapangan, pengetahuan yang memadai, objektivitas, inovasi, serta keterampilan interpersonal, verbal dan logika yang baik. Beberapa sertifikasi relevan untuk ahli forensik TI disebutkan. Selanjutnya, pertemuan 3. Pertemuan ini menjelaskan latar belakang dan tujuan pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan bahwa perkembangan pesat teknologi informasi telah menciptakan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, sehingga diperlukan instruktur hukum yang aman untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan mencegah penyalahgunaannya. UU ITE diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Materi juga mencakup definisi hukum cyber, telematika, dasar hukumnya di Indonesia, dan pembahasan pasal-pasal krusial dalam UU ITE, termasuk mengenai informasi dan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta perbuatan yang dilarang. Kasus Prita Mulyasari digunakan sebagai contoh konkret implementasi UU ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahran. Pertemuan 4. Pertemuan ini membahas bagaimana forensik teknologi informasi terintegrasi dengan sistem hukum di Indonesia. Dijelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum, serta tujuan untuk menjamin kepastian dan keadilan. Klarifikasi hukum berdasarkan isi hukum privat dan publik, dan cara mempertahankannya hukum material dan formal juga diuraikan. Lebih lanjut, pertemuan ini membahas kategori kejahatan cyber menurut berbagai ahli dan organisasi internasional seperti DONB, Parker OECD, dan Komisi Varenken.
serta mengulas beberapa peraturan internasional dan contoh undang-undang cyber di negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Pertemuan 5. Pertemuan ini memperkenalkan pemodelan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu manusia, brainware, peralatan, dan aturan protokol. Dijelaskan kriteria khusus untuk komputer forensik, examiner, komputer investigator, dan digital evidence collection specialist. Pembahasan juga mencakup prinsip-prinsip krusial dan penanganan dan analisis bukti digital, seperti menjaga integritas data dan mengumpulkan bukti secara objektif. Pertemuan ini memberikan tips umum dan tips khusus bagi pemula dalam melakukan investigasi forensik, seperti keharusan untuk tidak menyalakan komputer tersangka, menghubungi agen terkait, menandai bukti dengan tepat, dan memastikan adanya surat izin resmi. Pertemuan 6. Pertemuan ini memperkenalkan pemodelan forensik yang terdiri dari 3 komponen utama. 1. Manusia atau yang sering disebut brainware, peralatan, dan aturan. Dijelaskan kriteria khusus untuk komputer forensik, examiner, komputer investigator, dan digital evidence collection specialist. Pembahasan juga mencakup prinsip-prinsip krusial dalam penanganan dan analisis bukti digital, seperti menjaga integritas dan mengumpulkan bukti secara objektif. Pertemuan ini memberikan tips umum dan tips khusus bagi pemula dalam melakukan investigasi forensik, seperti keharusan untuk tidak menyalakan komputer tersangka, menghubungi agen terkait, menandai bukti dengan tepat, dan memastikan adanya surat izin resmi. Selanjutnya pertemuan 9. Pertemuan ini berfokus pada tahapan pra-insiden dan penanganan insiden forensik. Dijelaskan berbagai jenis insiden keamanan informasi, misalnya virus, akses tidak sah, pencurian informasi, denial of service, korupsi data, serta langkah-langkah persiapan untuk mencegah penyusupan, seperti penggunaan tool keamanan, backup system, kebijakan password, patch security, dan audit rutin. Prosedur penanganan insiden dijelaskan secara rinci, meliputi bagaimana mengamankan dan menjaga barang bukti, mencari barang bukti, serta pentingnya dokumentasi. Konsep freezing the scene atau pengalaman lokasi agar aktivitas tidak merusak atau menghilangkan bukti ditekankan, beserta syarat-syarat agar bukti tidak rusak atau terinfeksi selama proses analisis. Pertemuan 9. Pertemuan ini berfokus pada tahapan insiden dan penanganan insiden forensik. Dijelaskan berbagai jenis insiden keamanan informasi, misalnya virus, akses tidak sah, pencurian informasi, denial of service, korupsi data, serta langkah-langkah persiapan untuk mencegah penyusupan, seperti penggunaan tool keamanan, backup system, kebijakan password, patch security, dan audit rutin. Prosedur penanganan insiden dijelaskan secara rinci, meliputi bagaimana pengamanan dan penjagaan barang bukti, mencari barang bukti, serta pentingnya dokumentasi. Konsep freezing the scene, pengamanan lokasi agar aktivitas tidak merusak atau menghilangkan bukti ditekankan, serta syarat-syarat agar bukti tidak rusak atau terinfeksi selama proses analisis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Syafiq. Untuk slide selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana forensik teknologi informasi merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan keahlian di bidang teknologi komputer dengan aspek hukum. Tujuannya itu untuk menangani, menganalisis, serta memvalidasi bukti digital dalam proses peradilan,
Seiring meningkatnya kompleksitas, tindak kejahatan digital ini membutuhkan tenaga profesional seperti investigator digital dan ahli forensik komputer. Mereka tidak hanya harus menguasai teknologi, tetapi juga harus memahami aturan hukum serta menjunjung tinggi prinsip etika. Regulasi seperti Undang-Undang ITE dan hukum acara pidana menjadi kerangka hukum yang memperkuat legalitas praktik forensik digital. Agar hasil investigasi dapat diakui secara sah, proses penyelidikan harus mengikuti prosedur dan metode yang telah distandarisasikan. Ini juga penting untuk menjamin keakuratan dan integritas bukti yang ditemukan. Selain kemampuan teknis, tanggung jawab moral dan perlindungan terhadap data menjadi unsur penting dalam pelaksanaan forensik. Dalam menangani insiden cyber, kesiapan infrastruktur, prosedur pencegahan, serta teknik pelestarian bukti seperti freezing the skin turut menentukan keberhasilan analisis forensik secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.